saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik yang saya banggakan dan saya sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita dalam keadaan tetap sehat ya dan semangat belajarnya. Dan untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan ilmunya barokah. Doa mulai. Ya, terima kasih doanya. Untuk selanjutnya tidak usah perkenalan lagi ya, karena untuk minggu kemarin jelas nama saya itu Konika, dan mahasiswa PPL dari IAIN Kudus. Selanjutnya kita langsung ke materi, yaitu materi berbakti kepada kedua orang tua. Dan seperti kita hidup di dunia ini mempunyai kedua orang tua, ya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada, tetap kita hargai. Misalnya masih hidup, kita tetap hargai dan sayangilah beliau-beliau. Nah, untuk yang sudah meninggal, kita berdoakanlah kedua orang tua kita, karena doa yang anak yang soleh akan membawa orang tua hidup di aman di alam. Ada sebutan atau istilah dari orang tua, yaitu apa sih orang tua itu, dan siapa kita menyebut orang tua kita ya. Nah, kita jelaskan. Yang pertama itu orang tua, yaitu orang tua yang melahirkan kita, seperti ayah dan ibu kita, yang membesarkan kita, yang dulu semuanya kita dari bayi hingga dewasa ini, itulah yang merawat kita. Itu dinamakan kedua orang tua atau ayah dan ibu kita, atau disebutkan umi, abi, sama saja ya. Itu kedua orang tua kita. Selanjutnya ini ada orang tua kedua, itu ada bapak dan ibu guru. Jadi ini di sekolahan, saat kita di sekolahan, ya orang tua kita ya guru, bapak dan ibu guru kita. Ya wajib kita menghargai, menghormati, menyayangi beliau-beliau ini, guru kita ya. Karena beliau juga berpengaruh penting dalam kehidupan kita saat kita sekolah, mulai dari kita tidak mengenal abjad hingga kita sekarang hafal membaca, sampai kita memahami tentang sekeliling kita dibanding dengan jasa guru. Maka guru itu orang tua kedua, orang tua kita setelah ayah dan ibu ya. Selanjutnya ada yang ketiga, itu ada orang tua. Nah, ini ketika kita semua itu sudah menikah, nah maka hadirlah orang tua ketiga, yaitu mertua. Mertua itu harus distandarkan dengan ayah dan ibu kita, karena mertua itu yang melahirkan pasangan kita. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara ibu mertua sama ibu kandung, itu sama-sama ibu ya. Kita pahami kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam ayat ini itu Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Nah, maksudnya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selayaknya kita itu menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Kemusyrikan seperti orang-orang terdahulu menyembah berhala atau pohon-pohon besar yang agama-agama lainnya. Kita sebagai kepercayaan Islam ya, bagi Allah yang wajib kita sembah Allah semata. Nah, selanjutnya ini ayat ini berkedudukan itu menunjukkan betapa kaum muslimin itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding
menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai kemampuan kita sebagai anak. Ya, sudah sepatutnya kita sebagai anak setelah kita dikandung di dalam rahim ibu selama 9 bulan dan kemudian besar menjadi bayi kecil hingga besar, itu layaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Ya, meskipun ayah tidak melahirkan, tetapi ayah itu juga berperan penting untuk kehidupan kita. Ya, ayah berperan untuk itu ya, menafkahi anak-anaknya, makan dan semua yang berkaitan dengan kebutuhan sandang pangan, itu ayah yang berperan. Bahkan terkadang ayah yang melindungi kita, memberi nasihat segalanya. Kedua orang tua kita itu sangat-sangat berperan, masing-masing berperan penting masing-masing. Jadi tetap tidak ada harus membeda-bedakan, harus menghormati siapa. Ya. Untuk selanjutnya ini ada hikmah dan sikap meneladani Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ada ridho Allah adalah ridho orang tua, murka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah murka orang tua. Ya, paham ya maksudnya ya? Ya, jadi ketika orang tua ridho kepada anaknya, maka Allah pun ridho. Maka ketika murkanya Allah, itu orang tua pun murka, atau murkanya orang tua, Allah pun murka kepada kita. Kayak anak, misalnya kadang melanggar aturan-aturan, kadang menyakiti hati orang tua, itulah di situ murkanya Allah. Yang kedua, perintah kepada seluruh umat manusia untuk selalu berbakti kepada orang tua. Itu kan dalil ayat yang memerintahkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, nah, setiap anak itu harus mendoakan orang tuanya agar Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya. Ya, tahu kan, doa anak yang soleh itu dimustajabah kan. Tapi itu untuk doa yang baik. Doa, apalagi doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini yang terakhir, anak-anak itu harus merendah diri di hadapan orang tua dan guru. Ya, merendah dalam apa? Ketika kita berbicara dengan nada yang lembut, jangan sampai membentak apalagi menyinggung perasaan orang tua ya. Karena apa? Orang tua itu sifatnya itu kembali seperti anak-anak kalau udah lansia ke atas ya gitu. Maka sedikit omongan kita pun akan merasa tersinggung. Apalagi kalau kita membentak, mesti dalam hati kecil orang tua kita itu menangis. Anak kita itu kok melawan gitu. Padahal menurut kita itu biasa, kita itu nggak membentak, tapi menurut orang tua, hati orang tua paling dalam itu merasa kecewa atau sedih. Ya, selanjutnya ini Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17. Ya, bisa dibaca ya sampai 13 sampai 14 di LKS halaman 19. Karena ini waktunya itu terbatas ya. Jadi ya, selanjutnya kandungan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Yang pertama, kandungan dari ayat 13 yaitu pesan Luqman kepada anaknya juga kepada kita agar kita itu jangan pernah menyekutukan Allah sekecil apapun, karena menyekutukan Allah itu atau syirik merupakan kezaliman yang besar. Ya, seperti contohnya kita yang misalnya saudara kita atau tetangga kita yang terlalu mempercayai kepada dukun tentang benda-benda yang bisa mempercepat kaya atau memberi joki gitu ya, memberi keberuntungan kepada kita, sehingga kita itu percaya benda batu itu akan membantu kita dalam
termasuk syirik yang kecil, ya, karena sudah mempercayai kepada selain Allah. Selanjutnya itu ada kandungan tadi Quran surat 2 ayat 14, yaitu pesan Luqman kepada anaknya, juga kepada kita, agar kita menghormati orang tua, terutama ibu. Nah, dalam ayat ini itu menekankan bukan kepada bapak. Mengapa demikian? Nah, karena kebiasaan anak itu lebih berani kepada ibunya, karena ibunya itu dianggap lemah sedang dibandingkan dengan bapaknya. Bapaknya kan biasanya tenaga itu masih kuat gitu. Karena ibu itu mempunyai hati dan jiwa itu yang sangat lembut. Jadi kadang anak malah lebih berani kepada ibu dibandingkan dengan bapak. Nah, padahal jasa ibunya tidak kalah besar dibanding dengan jasa bapaknya. Tadi sudah saya jelaskan, ibu itu yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, ada yang 8 bulan. Nah, dengan melahirkan dan pertaruhan nyawa dan menyiapinya selama 2 tahun. Dan yang mengajarkan kita, yang merawat kita, yang segala dilakukan oleh ibu. Untuk selanjutnya, ini kandungan ayat 15. Nah, ayat ini tuh menegaskan pengecualian bakti kita kepada orang tua, yaitu apabila kedua orang tua itu memerintahkan kita menyebutkan Allah, jangan kita laksanakan, kita harus menolaknya, namun harus dengan cara yang halus, tidak menyinggungnya atau membentak, ya, perasaan atau hati mereka. Nah, bakti kita kepada orang tua dalam hal urusan duniawi, dalam hal urusan keagamaan, kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, misalnya, tapi ini misal saja ya, bahkan tidak ada orang tua yang menginginkan keburukan anaknya. Misalnya, bahkan mohon maaf, ini ada orang tuanya yang suka mencuri dan hal-hal negatif lainnya, akan tetapi tidak menginginkan anaknya menjadi seorang pencuri. Cukup bapak orang tuanya saja atau ayah ibunya saja yang melakukan keburukan itu. Terkadang ada orang yang tua gitu, akan tetapi ada juga orang tua yang mewariskan sifat-sifat kenegatifannya itu. Nah, itu perlu kita untuk tidak mengikuti atau perlu tidak melaksanakannya. Akan tetapi untuk menolak, cara menolaknya itu pun harus dengan halus, tidak harus membentak, melawan, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Akan tetapi bisa jadi anak tersebut itu menasihati dengan halus kepada orang tuanya bahwa mencuri itu tidak dianjurkan oleh agama atau gitu ya, dengan cara yang halus. Selanjutnya ini ada kandungan ayat 16 yang menyatakan kedalaman ilmu Allah. Dan ayat ini itu menggambarkan kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal perbuatan manusia di akhirat nanti. Nah, ini semua perbuatan dari sekecil zarah, sekecil apapun yang telah manusia buatkan akan dipertanggungjawabkan nanti, akan ditimbang amal perbuatannya nanti ya. Terus selanjutnya ada yang terakhir ayat 17, itu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal-amal kebijakan yang tercermin dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seorang dari kegagalan yang sabar dan tabah. Ya, sudah paham untuk ini kandungan ayat dari 13 sampai tadi 17. Nah, sekarang ini dalam kompetensi dasar itu terkandung, ini ada hadis Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, rohima anfu summa rohima anfu summa rohima anfu qila ma ya Rasulullah qala. Dan sebenarnya ini adalah juga ini LKS juga sama pada halaman 11, itu bisa dilihat di kompetensi dasar. Ini artinya itu sungguh terhina
selanjutnya ya, selanjutnya ini tadi kandungan hadis muslim dari Abu Hurairah ya. Nah, kita itu tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk memarahi atau mencela orang tua. Ya, meskipun orang tua salah, seperti tadi sudah saya jelaskan, kita nasihati dengan perlahan, dengan lemah lembut, karena meskipun kita ngomong agak kasar, itu orang tua akan tersinggung, bahkan menangis hati orang tua itu. Yaitu selanjutnya jangan nasihat atau berceramah kepada orang tuanya ya. Tidak boleh menasihati atau berceramah pada orang tua. Jadi terkadang ada orang tua yang dinasihati oleh anak, kemudian orang tua tersebut tersinggung akan kata-katanya, walaupun sudah lemah lembut atau senada bicaranya itu udah pelan, tapi terkadang ada yang tidak terima tentang nasihat anaknya ya. Jadi harus bersabar tentang orang tua. Yang ketiga itu jangan pernah menyela pembicaraannya, yaitu ketika orang tua sedang berbicara atau menasihati kita saat kita melakukan kesalahan atau perbuatan-perbuatan lainnya, kemudian orang tua itu menasihati kita dilarang mencela atau menjawab pembicaraan. Nah, yang terakhir menjaga hati dan mengutamakan keduanya ya, karena orang tua itu segala-galanya ya. Jadi kita harus menempatkan dengan orang tua kita kalau bisa ya. Sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan di hati Anda semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.